Balik kembali lagi, kali ini kita akan bahas materi tentang teorema sisa. Nah, teorema sisa ini adalah teorema yang mencari sisa. Jadi dia tidak akan bisa mencari hasil bagi. Dia hanya berguna untuk mencari sisa, tidak bisa untuk mencari hasil bagi. Kalau tidak salah bunyinya seperti ini. Suatu suku banyak fx jika dibagi x min a akan bersisa fa. Suatu suku banyak fx jika dibagi a x min b akan bersisa fb per a. Nah, maksudnya apa sih ini? Bentar, saya lihatkan. Nah, contohnya misalkan seperti ini maksudnya ya. Tentukan sisa pembagian x pangkat 3 min 5x pangkat 2 tambah 7x min 1 dibagi x min 2. Nah, kalau kita pakai Horner, bentuknya seperti ini. 1 min 5, 7 min 1 dibagi oleh 2 ya, bagi 2 oleh 2. Maka ini jadi 1, 2, min 3, min 6, 1, 2. Ternyata bersisa 1. Ini adalah sisa. Perhatikan ini adalah sisa dan ini adalah hasil bagi. Ya. Nah, teorema sisa ini hanya berguna untuk mencari sisa. Dia tidak akan bisa untuk mencari hasil bagi. Inilah kelebihan Horner dan inilah kelemahan dari teorema sisa. Artinya tadi, kita tinggal masukin x min 2 ke sini. Jika ini fx-nya, jadi kalau misalkan fx-nya adalah x pangkat 3 min 5x pangkat 2 tambah 7x min 1, maka untuk mencari sisa cukup dimasukkan f2. Artinya ini diganti 2. 2 pangkat 3, 8, 20, tambah 14 kurang 1. Ternyata hasilnya adalah 1. Nah, 1 ini adalah sisa. Ini adalah kegunaan dari teorema sisa. Ingat ya, cuman hanya dimasukkan nih, tinggal dimasukin aja. Bentuknya seperti itu. Nah, bagaimana kalau contoh soal? Nah, sebelum masuk ke contoh soal, yang harus dijelaskan lagi adalah bahwa kalau sebuah suku banyak fx, kalau dia dibagi oleh pangkat 1, misalkan dibagi oleh a x tambah b, maka sisanya itu adalah konstanta, pasti bersisa konstanta. Konstanta itu misalkan ak, berupa bilangan, sisanya itu berupa bilangan. Contoh tadi dibagi x min 2, sisanya adalah 1, 1 itu konstanta. Kalau fx dibagi oleh yang berpangkat 2, dibagi oleh ax pangkat 2 tambah bx tambah c, maka sisanya itu pasti pangkat 1. Misalkanlah bx tambah q, pasti bersisa pangkat 1. Kalau dibagi pangkat 3, maka dibagi ini ya, dibagi pangkat 3, ax pangkat 3 tambah bx tambah cx tambah d, maka sisanya itu pasti pangkat 2. bx pangkat 2, qx tambah r. Pasti bersisa seperti ini. Sisanya itu harus pangkatnya itu selalu satu di bawah pembagi. Itu ini bentuk dari ini ya, sisa. Kemudian, kalau kita menuliskan 7, 7 ini kan 2 kali 3 ditambah 1. Nah, ternyata 7 itu adalah yang dibagi, biasanya tulis fx. Kemudian ini misalkan pembagi dikali dengan ini adalah hasil bagi ditambah dengan sisa pembagian. Jadi rumus ini seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, rumus ini nanti yang kita pakai untuk teorema sisa. Nah, contoh-contoh soal teorema sisa akan saya jelaskan di bawah ini. Misal, contoh soalnya seperti ini. Fungsi fx kalau dibagi x min 1 sisanya adalah 3. Sedangkan jika dibagi x min 2 sisanya 4. Jika fx dibagi x pangkat 2 min 3x tambah 2, maka sisanya adalah. Nah, bentuknya seperti ini tadi ya. Kita tahu bahwa fx kalau dibagi x min 1, sisa ini itu adalah 3. Maka boleh teman-teman tuliskan f1 ini sama dengan 3. Kemudian fx kalau dibagi x min 2, sisanya itu adalah 4. Maka bisa ditulis f2 ini sama dengan 4. Nah, kemudian tadi, kalau dibagi oleh pangkat 2, maka bentuknya seperti ini. fx kalau dibagi pangkat 2, pembagi x pangkat 2 min 3x tambah 2. Pembagi dikali hasil bagi. Nah, karena ini dibagi pangkat 2, maka sisanya itu pasti pangkat 1. Misalkanlah bx tambah q. Misalkan seperti ini. Nah, coba kalau kita masukin 1 ya. Ini masukin 1 hasilnya 3. Berarti kalau masukin 1, F1, kita masukin 1 di sini. 1 dikurang 3 tambah 2 dikali H1 sama dengan masukin 1 juga di sini. P tambah Q. Ini sisanya ya. Nah, F1 ini kan 3.
3. Sedangkan ini hasilnya 0. Berarti P tambah Q hasilnya 3. Ini adalah satu persamaan. Kemudian dengan cara yang sama kita masukin 2. F2 harus sama dengan 4. Jadi nanti kalau kita masukin 4 sama dengan, kita masukin 2 ke sini juga hasilnya 0. Masukin sini jadinya 2P tambah Q. Kita mencari P dan Q, berarti ini tinggal di eliminasi substitusi. Dikurangkan saja. Maka P sama dengan 1. Q sama dengan 2. Ternyata sisanya itu adalah P-nya 1, Q-nya 2. Tadi karena sisanya adalah PX tambah Q, maka sisanya itu adalah 1X tambah 2 atau X tambah 2. Maka jawabannya adalah C. Seperti itu bentuknya. Nah, untuk soal ini bisa nggak pakai cara yang tidak ribet? Bisa. Dia ngasih tahu bahwa X min 1 sisanya adalah 3. Maka kalau dibagi pangkat 2, saya bilang, maka sisanya itu pasti pangkat 1, yaitu anggaplah PX tambah Q. Kita tinggal masukin 1 ke X, hasilnya adalah 3. Maka 3 sama dengan P tambah Q. Kemudian masukin 2, hasilnya 4. Maka 4 sama dengan 2P tambah Q. Bentuknya seperti ini, selalu seperti ini. Tinggal dikurangkan saja, maka P sama dengan 1 dan Q sama dengan 2. Maka sisanya adalah 1X tambah 2. Nah, bisa tidak pakai cara yang lebih simpel lagi? Bisa. Bentuknya seperti ini. Bagaimana untuk cari cara yang lebih simpel? Nah, kalau misalkan untuk ujian nasional, untuk ulangan umum, teman-teman bisa gunakan rumus ini. Ini kan kita masukin 1, hasilnya harus 3. Oke, kita masukin 1 hasilnya ke sini ya. X masukin X-nya 1, hasilnya 3. Oke, ini betul. Kalau kita masukin 1 di sini hasilnya min 3. Berarti salah ya. Salah. Masukin 1 hasilnya 3, ini betul. Ini hasilnya adalah min 1. Ini adalah hasilnya 2. Ternyata ini betul ya. Cuma begitu. Kemudian kalau kita masukin 2, hasilnya harus 4. Coba masukin 2 sini. Maka hasilnya 5. Otomatis ini salah. Kalau kita masukin sini, hasilnya adalah 4. Ternyata betul lagi. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau soal suku banyak ini juga meluas atau bisa diperluas, bentuknya seperti ini. Suku banyak fx 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah bx min 5 dibagi oleh x pangkat 2 min x min 2 bersisa 3x tambah 2. Maka nilai A tambah B. Nah, ini kalau kita faktorkan, ini faktornya adalah x min 2 kali x tambah 1. Nah, maka menulisnya itu bentuknya seperti ini. FA harus sama dengan SA ya. Jadi bentuk teorema sisa itu FA sama dengan SA. Bisa juga seperti itu. Artinya kalau kita masukin 2, ini 2 ya, masukin 2 ke F, maka hasilnya harus sama dengan masukin 2 ke sisa. Ini SX. Jadi nulisnya itu F2 harus sama dengan S2. Maka mengakibatkan masukin 2 ke sini hasilnya ada 16 tambah 4A tambah 2B dikurang 5. Masukin 2 ke sisa maka hasilnya ada 8. Sehingga 4A tambah 2B hasilnya adalah min 3. Ya. Kemudian nulisnya lagi F min 1 sama dengan S min 1 karena ini min 1 ya. Jadi hasilnya itu adalah min 2 tambah A min B min 5 sama dengan min 1. Sehingga A min B sama dengan 6. Kita eliminasi substitusi dua persamaan ini jadinya 4A tambah 2B sama dengan min 3. 2A min 2B sama dengan 12. Kita jumlahkan 6A sama dengan 9, A sama dengan 3/2. Kalau A-nya 3/2, kita masukin, maka B-nya adalah min 9/2 ya. Sehingga kalau A tambah B, 3/2 tambah 9/2 hasilnya adalah min 3. Bentuknya seperti itu. Nah, contoh soal ketiga. Jika fx dibagi x pangkat 2 min x sisanya 5x tambah 1 dan dibagi oleh x kuadrat tambah x sisanya 3x tambah 1, maka fx bagi x min 1 sisanya adalah. Nah, kita tahu bahwa tulis dulu ya. Ini fx kalau dibagi oleh x kuadrat min x sisa 5x tambah 1. Oke, ini bisa teman-teman uraikan. Uraiannya adalah x dan x min 1. Artinya, kalau fx dibagi oleh x, maka sisa, ini kan kita masukin 0, ya, masukin 0 juga ke sisa, maka sisanya adalah 1. Kalau fx dibagi oleh x min 1 sisa, kita masukin 1 ke sini, hasilnya adalah 6. Ini adalah uraian dari yang ini, ya, uraian dari itu.
Kemudian yang tahu lagi bahwa fx kalau dibagi oleh x kuadrat tambah x, sisa 3x tambah 1. Artinya fx kalau dibagi oleh x, sisa, ini kita masukin 0 ke sini, ya. Ini kan faktornya adalah x dan x tambah 1. Kita masukin 0 sini, hasilnya sisanya 1. Kemudian kalau fx dibagi oleh x tambah 1, sisa, masukin min 1. Hasilnya adalah min 2. Nah, yang diminta adalah fx dibagi oleh x kuadrat dikurang 1. X kuadrat dikurang 1 itu kan faktornya adalah x min 1 dan x plus 1. Artinya yang diminta itu adalah bentuk seperti yang ini yang kita pakai, dan ini yang kita pakai. Ya. Oke. Nah, bentuknya udah seperti tadi. Karena fx dibagi oleh x kuadrat min 1, berarti sisanya itu adalah px tambah q. Ini kita masukin 1, hasilnya 6. Masukin 1, berarti p tambah q sama dengan 6. Ini kita masukin min 1, hasilnya min 2. Berarti min p tambah q hasilnya min 2. Tambahkan 2q, 4. Q-nya 2. Q-nya 2. Maka p-nya sama dengan 4. Sehingga sisanya adalah 4x tambah 2. Bentuknya seperti itu. Mudah-mudahan paham. Nah, soal terakhir ya. Diketahui suku banyak fx dibagi oleh ini, kita langsung tulis nih fx kalau dibagi x tambah 1, sisa 8. Kemudian fx kalau dibagi x min 3, sisa 4. Kemudian gx kalau dibagi x tambah 1, sisa min 9. Kemudian gx kalau dibagi oleh x min 3, sisa 15. Nah, hx, karena hx ini adalah hasil kali dari fx kali gx, maka kalau hx dibagi oleh x min 1, x tambah 1, maka sisanya juga harus dikali antara hasil ini dengan ini. Sisanya harus min 72. Dan hx kalau dibagi oleh x min 3, sisanya itu harus 60, ya. Nah, karena hx dibagi oleh pangkat 2, maka sisa hx itu pasti px tambah q. Ini kita masukin min 1, hasilnya harus min 72. Berarti min p tambah q sama dengan min 72. Kemudian 3p tambah q sama dengan 60. 3p ini masukin 3 ke sini ya. Nah, kita eliminasi, dikurangkan, maka hasilnya adalah min 4p sama dengan min 132. Berarti P sama dengan 33, ya. Nah, kalau P-nya 33, berarti Q-nya berapa? Maka Q-nya adalah, kita masukin ke sini, min 33, min 72 tambah 33. Ini hasilnya mungkin E ya. Jadi kita tidak perlu dihitung lagi. Demikian ya, mudah-mudahan paham. Terima kasih dan contoh-contoh soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.